Hari ini digelar sidang keempat perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT First Travel. Sidang berlangsung singkat hanya 15 menit. Baik pihak jemaah maupun pihak First Travel bersikukuh pengadilan akan memenangkan kesimpulan mereka. Dalam persidangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kedua belah pihak pemohon dan termohon hanya menyampaikan kesimpulan berdasarkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang sudah dihadirkan dalam bentuk soft copy dan hard copy ke majelis hakim. Kuasa hukum dari pihak jemaah First Travel menyatakan mereka ingin membuktikan utang jatuh tempo yang dapat ditagih serta ada atau tidaknya dua atau lebih kreditur. Sementara itu, kuasa hukum dari PT First Travel optimistis pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan PKPU yang disampaikan para jemaah. Sidang bermula dari permohonan 3 calon jemaah First Travel yang sudah membayar lunas kepada First Travel sebanyak 54,4 juta rupiah. Jika permohonan mereka diterima, pihak First Travel hanya punya waktu 9 bulan untuk menyelesaikan sengketanya. Kita tunda besok, tapi mungkin agak siang ya, karena kita juga masalahnya. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menelusuri aliran dana Biro Perjalanan Umroh First Travel yang tengah bermasalah. Dari penelusuran terungkap First Travel menggunakan dana ribuan pendaftar umroh untuk membeli aset-aset pribadi. Meski belum ada permintaan resmi dari Bareskrim Polri, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah menelusuri aliran dana Biro Perjalanan Umroh First Travel yang tengah bermasalah. Dari hasil penelusuran PPATK, penyedia jasa perjalanan umroh itu telah menyelewengkan dana yang disetor pendaftar umroh untuk membeli aset pribadi. Meski demikian, PPATK tidak menjelaskan lebih rinci aliran transaksi First Travel karena masih dalam proses analisis. Secara resmi, kami belum menerima permintaan, tetapi sesuai dengan kewenangan yang ada di undang-undang. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset First Travel, antara lain 6 unit mobil, yang 3 diantaranya merupakan mobil mewah dan juga sebuah rumah mewah. Menurut pihak Bareskrim, kepemilikan 6 unit mobil ini tidak seluruhnya atas nama pemilik First Travel, yaitu Anissa Hasibuan dan Andika Surahman, namun ada yang menggunakan nama perusahaan First Travel. Sejauh ini PPATK masih menyelidiki aliran dana dari First Travel dan pemiliknya di sejumlah rekening di beberapa bank. Nantinya hasil akhir penelusuran dan analisis PPATK akan segera diserahkan ke pihak polisian. Termasuk di dalamnya aspek dugaan pencucian uang yang dapat dituduhkan kepada pihak First Travel. Biro Perjalanan Umroh First Travel diduga menipu ribuan pendaftar umroh dengan modus promo paket umroh murah sebesar 14,3 juta rupiah atau lebih rendah 7 juta rupiah dari yang ditentukan Kementerian Agama. Dengan promo ini, First Travel berhasil mendapatkan 72.000 pendaftar umroh dengan dana terkumpul sekitar 700 miliar rupiah. Namun keberangkatan separuh dari puluhan ribu pendaftar umroh masih tidak jelas hingga batas waktu yang sudah disepakati. Hingga kasus ini akhirnya ditangani Bareskrim Polri. Sementara itu polisi mengungkapkan kedua pemilik First Travel memiliki utang sekitar 104 miliar rupiah. Utang tersebut diketahui untuk keperluan membeli tiket jemaah sebesar 80 miliar serta pembayaran hotel dan konsumsi yang mencapai 24 miliar rupiah. Meski izin biro tersebut telah dicabut, puluhan ribu korban penipuan umroh First Travel tetap mendesak pihak First Travel untuk memberangkatkan umroh atau mengembalikan uang mereka. Tim Liputan Metro TV. PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel diduga menerapkan skema money game Ponzi dengan menggunakan dana para calon jemaah umroh yang tergiur dengan promo umroh murah. Berikut kami ulas secara lengkap mengenai skema Ponzi yang digunakan. PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel menawarkan paket promo umroh ke Tanah Suci dengan harga 14,3 juta rupiah. Nominal ini jauh lebih murah jika dibandingkan umroh reguler seharga 20 juta rupiah. Akibatnya, berdasarkan data yang dimiliki tim penyidik Bareskrim Polri, sudah ada 72.000 calon jemaah yang melakukan pembayaran, namun baru sekitar 14.000 jemaah yang diberangkatkan dan sisanya masih menunggu kejelasan. Diketahui, nilai kerugian calon jemaah pun mencapai lebih dari 700 miliar rupiah. Di balik ini semua, terdapat model bisnis First Travel yang ternyata tidak berkelanjutan. Skema Ponzi pun diduga menjadi penyebabnya. Cara skema Ponzi bekerja yakni dengan menggunakan sistem piramida, di mana investor awal akan mendapat keuntungan dari dana investor yang masuk selanjutnya.
Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh investor bukan berasal dari keuntungan usaha organisasi atau individu yang menjalankan bisnis ini. Pakar bisnis Harminto menilai, untuk menjaga kelangsungan dari keuntungan ini dibutuhkan pemasukan dari investor baru agar skema dapat terus berjalan. First Travel ini menerapkan skema bonzi, di mana biaya nasabah yang awal akan ditutup oleh biaya nasabah setelahnya. Jadi ketika jumlah nasabah yang diberangkatkan menjadi semakin banyak, maka First Travel memerlukan jumlah nasabah baru lebih banyak lagi. Kalau kita lihat jumlah kenaikannya bisa kira-kira 33%. Jadi ketika mereka memberangkatkan 100 jamaah umroh dengan hanya modal 15 juta, maka mereka harus bisa mendapatkan nasabah baru sejumlah 133 agar dia bisa mensubsidi pemberangkatan 100 nasabah yang berangkat sebelumnya. Bisnis ini akan hancur ketika tidak ada lagi investor baru yang masuk. Dampaknya, aliran dana baru habis sehingga pemakai skema Ponzi tidak bisa lagi membayar investor-investor sebelumnya. Skema Ponzi telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan investasi yang diketahui bermasalah. Antara lain Pandawa Group Depok yang dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Waspada pada 11 November 2016 lalu. Meski dibantah oleh kuasa hukumnya, First Travel disebut-sebut terlibat investasi dengan Koperasi Pandawa. Akibatnya, Biro Perjalanan Umroh ini mengalami kesulitan dana karena uang jemaah tersangkut dalam investasi bodong koperasi. Persoalannya, First Travel adalah agen perjalanan yang tidak memiliki izin usaha investasi, maka tidak seharusnya uang calon jemaah diputar lebih dahulu untuk berinvestasi.